Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembahasan materi seni budaya, yang mana kali ini saya akan membahas tentang karya seni Nusantara. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membantu adik-adik semua dalam belajar mata pelajaran seni budaya. Ya, negara Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, sangat kaya akan keberagaman budaya, yang mana setiap daerah mempunyai ciri khas karya seni budaya yang berbeda-beda, baik dari segi bahasa, agama, budaya pakaian adat, rumah adat, dan kesenian khas daerah. Namun keanekaragaman yang dimiliki negara Indonesia itu harus selalu kita syukuri, karena tidak semua negara punya keanekaragaman yang beraneka seperti negara Indonesia. Dan keanekaragaman ini menjadikan Indonesia itu menjadi bersatu yang terwujud dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Pulau Sumatera sampai dengan Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui karya musik Nusantara, siswa dapat mencintai dan melestarikan ragam budaya bangsa, siswa dapat mendefinisikan fungsi musik Nusantara sebagai berbagai daerah, siswa dapat mengapresiasi musik Nusantara. Yang kelima, yaitu yang sangat penting dari mata pembelajaran ini, menarik minat siswa dalam mempelajari musik Nusantara sebagai langkah untuk melestarikan budaya bangsa. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, ada tantangan untuk siswa-siswi. Seperti apa tantangannya? Nah, ada 10 pertanyaan yang menjadi tugas siswa, dan setiap pertanyaan itu akan muncul secara teracak, tidak di akhir penjelasan materi. Sehingga para siswa diharapkan dapat menyimak pembelajaran ini dengan senantiasa memperhatikan dan memahami setiap penjelasan dari materi tersebut. Pengertian dari seni Nusantara. Pengertian dari seni Nusantara adalah beragam bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Ragam bentuk kesenian Nusantara tumbuh sebagai hasil olah budaya masyarakat yang hidup di suatu wilayah sesuai dengan adat istiadat dan kondisi lingkungannya. Ya, bentuk karya seni Nusantara. Bentuk karya seni Nusantara itu apa saja? Nah, ada seni musik, seni rupa, seni tari, seni teater, dan seni sastra. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan diperjelas adalah tentang seni musik Nusantara. Musik Nusantara adalah musik yang berkembang di seluruh wilayah kepulauan dan merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, yang masih dijalankan dalam masyarakat. Kemudian, musik Nusantara tersebar hampir di seluruh pelosok negeri, dan masing-masing daerah mempunyai ciri khas yang berbeda. Contoh sajian musik Nusantara, yang pertama yaitu Gambang Kromong dari Betawi. Musik ini lahir dan asli dari daerah Jakarta, khususnya Betawi, dan merupakan gabungan dari musik Betawi dengan Tionghoa, menggunakan dua alat musik yaitu gamelan dan alat-alat musik gesek dari Cina atau tehyan, dan dua buah alat perkusi yaitu gambang dan kromong. Merupakan muasalnya dari nama jenis sajian musik ini, yaitu gambang kromong. Seperti apa bentuk sajian musik gambang kromong? Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan. Ini gambang, kemudian ini kromong, gendang, ada kecrek, ada gong, nah ini tehyan atau sukong yang dari Cina itu. Nah, itu ya sajian musik dari gambang kromong. Berikutnya adalah musik keroncong. Sebenarnya musik keroncong merupakan musik yang berasal dari Portugis, dibawa ke Indonesia kemudian dimainkan. Nah, setelah bangsa Portugisnya meninggalkan Indonesia, musik ini masih dimainkan ya. Kemudian dikolaborasikan, ada yang dengan seruling, dan dahulu ada yang pakai gamelan juga. Namun untuk sekarang musik keroncong ini yang dimainkan ada seruling atau flute ya, gendang, kontrabas, ukulele, biola, dan lain-lain. Nah, tokoh yang paling terkenal dan berpengaruh adalah Bapak Gesang, orang yang juga berjasa mengembangkan, melestarikan, mengenalkan musik keroncong di tanah air ya. Seperti apa sajiannya? Nah, ini adalah sajian musik keroncong. Ada ukulele, ada gitar, seruling, biola, selo. Nah, itu yang paling besar itu namanya adalah kontrabas ya. Berikutnya
Nah, tibalah pada tantangan yang pertama. Tantangan yang pertama, sebutkan pengertian dari musik Nusantara. Kemudian yang kedua, sebutkan nama alat musik gesek dari Cina yang dipakai pada sajian musik gambang kromong. Pertanyaan ketiga, siapakah tokoh yang sangat terkenal ya dalam musik keroncong? Ini sudah dibahas tiga-tiganya. Kemudian musik gambus. Gambus merupakan salah satu musik yang telah berusia ratusan tahun dan sampai kini masih populer. Gambus berkembang sejak abad 19 bersama kedatangan dari para imigran Arab dari Hadramaut ya, Republik Yaman ke Nusantara. Kemudian pada zaman dahulu para wali songo itu menggunakan mengkolaborasikan dengan gamelan sebagai sarana dakwah. Kemudian juga para imigran dari Hadramaut kemudian datang ke Indonesia juga, tidak hanya menyajikan musiknya tetapi juga untuk media dakwahnya juga, sehingga umat muslim sangat banyak di Indonesia dan sekarang menjadi mayoritas ya. Nah, salah satu musisi yang paling terkenal adalah Syekh Albar, kelahiran dari Surabaya tahun 1908, yang juga ayah dari seorang penyanyi yang terkenal ya, penyanyi rock Ahmad Albar. Seperti apa sajian musik gambus? Nah, ini adalah alat musik petiknya yang disebut gambus ya, sehingga sajian musik ini disebut sajian musik gambus. Kemudian pada zaman sekarang juga gambus ini menjadi booming kembali ya dengan adanya grup musik Sabian. Berikutnya musik panting. Musik panting adalah kesenian musik asli dari suku Banjar di Kalimantan Selatan. Alat musik utamanya ya disebut panting yang dimainkan dengan dipetik ya. Kemudian dikolaborasikan juga dengan suling, ada biola, ada kendang, kempul, ya dan sebagainya. Seperti apa sajiannya? Nah, ini adalah sajian musiknya. Dan alat musik panting ya, seperti ini bentuknya yang dari Kalimantan. Berikutnya adalah musik sasando. Sasando adalah sebuah alat musik dawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Nah, instrumen musik ini berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Nah, secara harfiah nama sasando ini berasal dari kata sasandu ya, yang artinya itu bergetar atau meronta. Sasando ini memiliki bentuk yang sangat unik dan berbeda dengan alat musik berdawai yang lainnya. Kemudian adanya juga tabung, itu untuk pengait kawatnya ya, mengencangkan dawai-dawainya. Nah, kemudian juga resonansi suara pada alat musik sasando ini dihasilkan dari anyaman daun lontar supaya bunyinya nyaring ya. Kemudian biasa disebut juga haik. Seperti apa sih bunyinya atau alat musik sasando itu? Nah, ini sajian alat musik sasando ya. Dari Pulau Rote. Ini bentuknya sangat unik. Ya, berikutnya. Nah, ini ada tantangan kedua, yaitu pertanyaannya, pada abad keberapa musik gambus datang ke Indonesia? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana cara memainkan alat musik panting? Dan yang keenam, wadah resonansi suara pada alat musik sasando itu terbuat dari apa? Nah, ini ketiga-tiganya juga sama. Sudah tadi dijelaskan, tinggal ditulis jawabannya ya. Berikutnya, musik angklung. Nah, orang Indonesia pasti akan kenal dengan namanya angklung ya, karena ini sudah menjadi sajian musik nasional ya. Angklung ini pertama dikenal di wilayah Jawa Barat ya, di suku Sunda. Karena nih, di Jawa Barat ini sangat banyak sekali pohon bambu ya, sehingga ketika dan juga masyarakat setempat senang dengan alat-alat musik dari bambu karena banyaknya bambu ya, sehingga terciptanya angklung. Walaupun pada zaman itu angklung itu tidak seperti angklung sekarang ya. Nah, kemudian fungsinya juga berbeda. Kalau sekarang kan itu kebanyakan untuk sajian hiburan, tetapi angklung zaman dulu ini dipakai untuk perayaan bercocok tanam ya, karena masyarakat pada zaman dahulu itu percaya akan adanya Dewi Sri, sosok yang digambarkan sebagai Dewi Kesuburan ya. Kemudian jenis-jenis angklung. Ini jenis angklung sangat banyak sekali ya. Di antaranya ada angklung kanekes. Angklung kanekes ini berasal dari Baduy, pedalaman Banten ya. Nah, fungsi angklung kanekes ini yaitu pada saat upacara menanam atau memanen hasil padi ya. Nah, dan dibuatnya pun khusus oleh orang suku Baduy dalam, tidak sembarangan ya untuk membuat angklung kanekes ini.
Nah, seperti apa sajian musik angklung Kanekes? Nah, ini pada mulai bercocok tanam, yang ini pada saat memanen ya. Berikutnya ada angklung reog. Angklung reog merupakan sajian musik yang dikenal dan untuk fungsi mengiringi tari reog Ponorogo ya, yang berasal dari Jawa Timur. Berbeda dengan angklung, pada umumnya angklung reog ini mempunyai dua nada yang mempunyai bentuk lengkungan dari ritan yang dihiasi dengan rumbai warna-warni. Seperti apa sajiannya? Nah, ini. Berikutnya ada angklung Banyuwangi. Angklung yang berasal dari Banyuwangi ini terbagi dalam beberapa jenis, namun yang paling terkenal adalah angklung Caruk Banyuwangi. Permainan musik ini menampilkan tidak hanya menampilkan seni musik saja, tetapi juga fungsinya sebagai pengiring tarian. Seperti apa sajiannya? Nah, seperti ini ya. Jadi angklung Caruk Banyuwangi ini diposisikan seperti meja ya, seperti itu. Kemudian dimiringkan dan dipukul dari atasnya ya. Nah, berikutnya angklung Bali. Di kalangan masyarakat luas, gamelan angklung Bali ini berfungsi sebagai upacara tradisional ngaben atau upacara pembakaran jenazah oleh umat Hindu ya. Nah, seperti ini. Jadi dalam tabung bambu itu di atasnya disimpan perunggu-perunggu gamelan ya, atau dari besi atau dari kuningan, sehingga dari bambu itu akan keluar bunyi gamelan juga, sehingga disebutnya angklung Bali ya, atau angklung gamelan angklung Bali ya. Berikutnya adalah angklung Dogdo Blojor. Dogdo Blojor merupakan sebuah kesenian yang berada di masyarakat Kesepuhan ya, itu di daerah Banten Kidul. Kemudian Dogdo Blojor sendiri merupakan nama salah satu waditra atau alat musik yang dipadukan dengan angklung ya. Nah, kemudian seperti apa sajiannya? Nah, seperti ini ya. Jadi itu yang dipukul adalah dogdognya bentuk ya. Nah, ini alat musik dogdog ya. Sehingga disebut angklung Dogdo Blojor. Berikutnya adalah angklung gubrag. Nah, angklung gubrag ini terdapat ya di Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Bogor ya. Kemudian angklung gubrag ini secara umumnya juga sama ya untuk pesta panen ya. Seperti itu. Nah, kemudian angklung gubrag ini biasanya terbuat dari bambu hitam ya, atau disebut awi wulung, karena selain banyak ditemukan di wilayah Jawa Barat, bunyi dari bambu hitam ini atau awi wulung sangat lebih nyaring dibandingkan bambu putih atau awi temen ya. Seperti ini. Sajiannya bagaimana? Nah, ini ya, di atasnya itu ada bunga-bunga ya, yang sehingga kalau digetarkan atau dimainkan, bunga-bunganya itu ikut bergoyang. Nah, kemudian angklung gubrag ini juga fungsinya ketika musim paceklik berkepanjangan itu dipercayai oleh masyarakat kalau dimainkan ini bisa mendatangkan hujan ya, itu kepercayaan dari masyarakat Kampung Cipining, Bogor ya. Berikutnya angklung badeng. Angklung badeng merupakan jenis kesenian yang menekankan segi musikal dengan angklung sebagai alat musik utamanya. Nah, namun bedanya di angklung badeng ini fungsinya yang terdapat di Kecamatan Malangbong Garut, fungsinya itu sebagai media dakwah Islam. Dan yang membedakan angklung badeng dengan angklung lainnya, angklung badeng dipadukan dengan dua buah terbang atau gembyung ya. Yang alat musik ini terbuat dari kulit ya, atau cara permainannya dipukul seperti apa gembyung. Nah, ini ya. Tuh angklung badeng. Nah, ini adalah gembyung yang dipadukan pada angklung badeng. Berikutnya ada angklung buncis. Nah, angklung buncis ini terdapat di daerah Cimahi Baros ya. Nah, tepatnya di Lewi Gajah. Kemudian angklung ini sudah mempunyai nada bertangga nada pentatonis ya. Ya, berikutnya adalah angklung buncis ya. Angklung buncis merupakan salah satu alat musik ya yang buhun atau yang lama sekali ya. Nah, kemudian ini tepatnya angklung buncis ini dari Cimahi ya, dari Lewi Gajah. Kemudian angklung ini sudah mempunyai tangga nada, yaitu tangga nada pentatonis, sehingga angklung ini lebih ke bersifat pertunjukan hiburan ya. Kemudian seperti apa bentuk sajian angklung buncis? Nah, ini ya sajiannya untuk media hiburan.
Ya, berikutnya sampai ke tantangan yang berikutnya. Jelaskan perbedaan fungsi sajian angklung di daerah Baduy dan di daerah Bali. Kemudian, sebutkan jenis alat musik apa yang dipadukan dalam permainan angklung dog-dog lojor dan angklung badeng. Tadi sudah dijelaskan. Nah, itu ya, ada 2 pertanyaan. Berikutnya adalah angklung padaeng. Nah, berbeda dengan beberapa jenis angklung sebelumnya, angklung padaeng merupakan alat musik dari bambu yang mempunyai varian modern ya, dan dikenalkan oleh seorang Daeng Sutigna itu pada tahun 1938 yang melakukan inovasi agar angklung ini bisa memainkan berbagai jenis lagu dengan merubah tangga nadanya yang semula bertangga nada pentatonik dan minatila menjadi diatonik atau do re mi fa sol la si do ya. Nah, kemudian dengan dirubahnya tangga nada angklung sehingga angklung bisa go internasional ya karena bisa dipadukan dengan berbagai jenis alat musik. Nah, pada angklung padaeng ini terdapat 2 fungsi angklung, yang mana ada angklung melodi sebagai pembawa melodi lagu atau pembawa lagunya dan angklung accompaniment sebagai pengiring dari lagu tersebut. Seperti apa bentuk sajiannya? Angklung padaeng. Nah, ini adalah penampilan tim Harpa 4, Harpa SMKN Negeri 4, ketika waktu itu ikut lomba di FVA ITB dan memperoleh juara pertama ya, sehingga penutupan konser dilakukan di ITB itu kita tampil di sana ya sebagai pemberian hadiah juga. Kemudian setelah itu SMK 4 juga menggelar konser ya tunggalnya di Gedung Sunan Ambu di STSI Bandung, dan dari hasil perlombaan tersebut, nah ada piala yang terpampang ya di SMK 4 yang besar, itu piala dari Harpa, perjuangan Harpa dari 0 sampai dengan mempunyai gelar juara ya. Seperti itu. Berikutnya adalah angklung sarinande. Angklung sarinande adalah istilah untuk angklung padaeng yang hanya memakai nada bulat saja, tanpa ada nada kromatis, dengan nada dasar C. Untuk unit yang kecil, sarinande berisi 8 angklung dan dari do sampai do tinggi. Kemudian untuk sarinande plus berisi 13 angklung dari nada sol rendah hingga mi tinggi. Seperti apa bentuk sajian dari angklung sarinande? Nah, ini ya. Berikutnya, angklung toel. Angklung toel diciptakan oleh Kang Yayan Ujo dari Saung Angklung Ujo di tahun 2008. Angklung ini memiliki rangka setinggi pinggang dengan beberapa angklung dijejer dengan posisi terbalik dan diberi karet. Nah, untuk memainkan angklung toel ini, pemain cukup mentoel angklungnya atau menyentuh angklungnya dan angklung akan bergetar karena ada karetnya gitu ya. Seperti apa bentuk sajiannya? Nah, ini sajian angklung toel yang dikasih karet, kemudian ada untuk menggetarkannya ya, atau ada seperti itu nih, diposisikan terbalik. Nah, kemudian SMK 4 juga punya satu set angklung toel. Dan kemarin sempat dipakai untuk promosi atau untuk mengikuti lomba juga ya, sama. Yang berikutnya adalah angklung Sri Murni. Angklung Sri Murni berasal dari gagasan Eko Mursito Budi yang khusus diciptakan untuk keperluan robot angklung. Nah, satu angklung ini memakai 2 atau lebih tabung suaranya sehingga nadanya menghasilkan nada murni monotona ya. Jadi digetarkan beberapa tabungnya sama suaranya gitu ya, sehingga bunyinya lebih nyaring. Seperti apa? Bentuk sajiannya yaitu seperti ini, ada yang dipasang atau diaplikasikan melalui laptop, ada juga yang dari handphone ya. Ketika nada-nadanya dimainkan, maka angklung pun akan ikut bergerak, bergetar menyesuaikan dengan nada yang dimainkan. Nah, seperti ini. SMK 4 juga punya untuk angklung dari robot ini ya, angklung to ya, yang disimpan di ICT di atas. Nah, ini adalah tantangan yang terakhir, yang mana pertanyaannya adalah jelaskan fungsi dari angklung melodi dan angklung accompaniment pada angklung padaeng. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian pertanyaan terakhir, pada tahun berapa angklung toel diciptakan dan siapakah penciptanya? Nah, itu ada 10 pertanyaan ya, atau 10 tantangan sebagai tugas. Silahkan untuk dicatat jawabannya dan dilaporkan kepada guru pembimbing masing-masing.
Baiklah, itu terima kasih telah menyimak dengan baik pembelajaran video kali ini ya. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.